Halo, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau review film dari Netflix. Ini dokumenter film ya, yang dirilis kelihatan tahun 2019 dan gue agak telat nonton ini. Tapi ketika gue lihat posternya kayak menarik sih, dan memang dia sempat dapat award. Dan setelah gue tonton, ternyata memang bisa jadi gue bilang ini sesuatu dokumenter yang bisa direkomendasiin gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dibahas sebetulnya dari dokumenter ini gitu, American Factory. Hal-hal apa aja sih yang kira-kira menarik untuk kita bahas? Gue akan coba kasih spontan review di sini. Tapi sebelum kita mulai videonya, simak dulu intro berikut. Oke, jadi American Factory ini sederhananya adalah cerita tentang pabrik kaca mobil di Amerika, namanya Fuyao Glass. Fuyao Glass ini aslinya perusahaan dari Cina pastinya, atau Tiongkok, itu terjemahan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dan dia sebetulnya udah banyak buka pabrik di berbagai negara. Dan menariknya dokumenter ini bisa dapat izin, gue ngerti ya, untuk capture si bosnya si Fuyao Glass ini gitu kan. Terus ada juga capture aktivitas kerja karyawan di pabriknya. Padahal ini mereka ada agak, gue pikir agak sensitif gitu, karena ini pabrik yang baru buka. Jadi pabrik ini buka di lahan di mana General Motor tadinya beroperasi gitu, dan akhirnya General Motor bubar gitu, mungkin rugi ya, dan sebagainya. Dan akhirnya tanah ini diakuisisi dan didirikan jadi Fuyao Glass, pabrik Fuyao Glass ini. Dan tentunya pasti seperti bagaimana banyak regulasi di berbagai negara gitu, kalau pekerja pasti harus mayoritas negara itu sendiri, dan begitu juga di pabrik ini. Jadi mereka ada mempekerjakan orang-orang Cina juga, dan juga ada mempekerjakan orang-orang Amerika yang jumlahnya tentunya jauh lebih banyak daripada orang Cinanya gitu kan ya. Dan ya mungkin ini bisa dibilang meskipun American Factory ini menceritakan tentang kondisi pabrik di Amerika dan pekerja Cina yang bekerja di pabrik di Amerika gitu, tapi ini bisa jadi refleksi untuk kita yang di Indonesia juga gitu, terutama kebetulan hari ini kayaknya ada demo buruh yang uh, ya alangkah baiknya kita bisa lihat lah, refleksiin dari dokumenter ini. Ada beberapa hal yang mungkin mau gue highlight, itu seperti misalnya tentang film ini mencoba untuk memberikan perspektif dari dua sisi gitu, baik dari sisi pekerja maupun dari sisi perusahaan. Dan ya seperti pada umumnya, gue rasa banyak yang orang dari misal ketika ada demo buruh gitu, mereka itu banyak mengambil perspektif itu dari buruh sendiri, nggak coba memposisikan sebagai perusahaan. Dan begitu juga perusahaan, mereka juga mempertimbangkan punya perspektif sendiri juga soal profit gitu loh. Kalau ini operasi pabrik mereka nggak profit, ya tentunya mereka buat apa buka pabrik gitu kan, dan buat apa ada karyawan juga gitu. Nah, dari sisi perusahaan gue ngelihat bahwa kalau gue coba untuk objektif menilai gitu, bahwa dari sisi perusahaan, semua perusahaan pasti pengen profit, semua perusahaan pasti pengen untung, dan semua pemilik perusahaan pasti pengen mengeruk profit sebanyak ya. Dan begitu juga di film ini kelihatan bagaimana bosnya itu pengen ketika dia udah invest banyak uang di pabrik ini dan dapat capture media juga di Amerika gitu, bahwa ada Cina mengeluarkan modal cukup besar untuk membangun pabrik di Amerika ini, Ohio ya. Tapi tentunya banyak challenge yang menghalangi usaha pabrik ini untuk bisa profit gitu, terutama karena pabrik ini baru berdiri gitu. Dan para pekerja yang tadinya kerja di General Motor itu akhirnya banyak yang pindah ke pabrik Fuyao Glass ini. Dan tentunya karena beda perusahaan, beda culture, ini jadi challenge juga gitu. Dan kalau di General Motor itu gajinya dihitung per jamnya itu bisa sekitar $25, tapi ketika Fuyao Glass ini beroperasi, gaji mereka jadi kayak turun jadi setengahnya gitu. Jadi banyak orang Amerika yang tadi bekerja sebagai buruh di pabrik General Motor merasa ya ada penurunan kehidupan juga, kualitas hidup, karena ya pemasukannya jadi jauh lebih turun. Nah, dari sisi perusahaan juga dia ada kasih lihat bagaimana perbedaan culture kerja di
Amerika, dan dia bawa outing juga gitu beberapa orang Amerika pekerjanya itu ke China gitu untuk lihat bagaimana culture kerja di China. Dan memang jelas banget terlihat sangat berbeda culture kerja di China maupun di Amerika gitu. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih benar gue pikir, tapi sama aja, semuanya punya masing-masing sisi plus minus yang bisa dievaluasi gue rasa sebetulnya sih. Nah, kalau dari sisi perusahaan mungkin nggak terlalu banyak yang menarik, tapi dari sisi pekerja yang ini mungkin lebih menarik gitu. Nah, bicara soal dari sisi pekerja, perspektif pekerja ya gitu ya, pekerja buruh yang pabriknya, pekerja di Amerika ini gue ngelihat banyak yang mungkin udah terlalu di mindsetnya itu ya, dimanjakan dengan kondisi negara yang baik luar biasa gitu. Terus mereka dimanjakan dengan income yang tinggi di masa lalu gitu. Tapi income yang tinggi itu nggak sustainable. That's why General Motor bisa sampai bangkrut dan tutup gulung tikar dan akhirnya bubar gitu. Karena nggak sustainable, akhirnya pabrik Cina masuk dan wajar mereka kasih gaji yang jauh lebih kecil gitu. Karena mereka pengen sustain dan pengen balik modal segera mungkin juga gitu kan. Dan kelihatan banget perbedaan culture para pekerja buruh dari culture Amerika maupun culture dari Cina gitu. Culture pekerja dari Amerika ini cenderung memperhatikan, menekankan pada hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, keamanan dan sebagainya. Sementara para pekerja Cina itu sudah biasa dengan kondisi kerja yang sangat ketat, sangat disiplin, sangat gajinya kecil, terus lemburnya banyak, hampir nggak pernah ketemu keluarga. Mereka itu nggak pernah dimanjakan dengan kondisi-kondisi yang nyaman gitu, dengan kehidupan mereka, dengan lingkungan kerja mereka. Mereka karena memang udah ketika dibawa ke Cina untuk outing itu ya, mereka juga dikasih lihat bagaimana culture kerja di Cina, banyak mereka itu bahkan faktor keamanan sangat minim. Gue nggak bilang bahwa keamanan itu security, keamanan kerja itu nggak penting, tapi memang culture di Cina begitu. Dan mungkin itu juga membuat Cina seperti sekarang gitu kan, menjadi sebuah negara yang dengan pabrik mungkin terbaik, terbesar di dunia. Dan ya kondisi kerja pabrik di Amerika itu jadi agak kurang sustain gitu untuk bisa beroperasi di Amerika gitu. Dan karena culture kerja yang berbeda ini dan harapan banyak pekerja di Amerika ini yang buruhnya itu kayak false hope gitu. Mereka mau kerja di pabrik Fuyao ini, gajinya kecil, tapi mereka protes gitu. Mereka protes, mereka coba buat serikat buruh, mereka coba mendapatkan hak-hak mereka. Yang menurut gue ini sesuatu yang hipokrit atau munafik ya. Karena ketika kalian nggak suka dengan pekerjaan itu, atau bekerja di pabrik itu, pekerja itu pilihannya cuma dua. Kalian pilih kerja di situ, atau kalian berhenti kerja di situ. Cari kerja di tempat lain yang kalian rasa bisa lebih nyaman, yang pastinya akan sulit di kondisi masa-masa seperti sekarang ini yang zaman udah serba modernisasi dan ada otomasi gitu lewat mesin-mesin. Begitu juga dari sisi perusahaan, mereka juga punya dua pilihan gitu. Nggak cuma pekerja yang punya dua pilihan, kerja di situ atau resign kerja di tempat lain. Perusahaan pun juga punya dua pilihan. Pilih manusia untuk bekerja sebagai karyawan, atau mereka ganti para manusia ini menjadi mesin. Dan ini yang juga banyak terjadi udah di Indonesia. Contohnya itu ya, kayak petugas parkir, mereka kerjanya lamban, gitu kan. Ada error, bahkan suka ada kecurangan. Sekarang udah digantiin sama mesin. Dulunya cuma pintu masuk doang yang pakai mesin. Tapi ketika itu terus berjalan dan kelihatannya oke, sekarang pintu masuk dan pintu keluar pun udah nggak pakai manusia lagi untuk kerja gitu loh di parkir. Begitu juga di pintu tol gitu. Sekarang full udah orang bayarnya otomasi lewat e-money atau flash atau ya e-tol gitu kan. Dan ini yang membuat manusia itu posisinya sebetulnya sekarang jadi sulit. Pekerjaan banyak yang hilang, terutama pekerjaan buruh yang mudah digantikan oleh mesin atau teknologi. Dan itu juga yang ditunjukin di akhir film ini, bahwa akhirnya pabrik ini
karena mengalami kesulitan untuk beroperasi dengan pekerja yang demo-demo terus menuntut ini itu gitu kan. Akhirnya perusahaan pelan-pelan akhirnya memindahkan operasional mereka yang tadi menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga mesin, sehingga pekerja yang tersisa itu menjadi jauh lebih sedikit daripada ketika awal mereka mungkin beroperasi. Dan ya inilah ironisnya yang dijelasin mungkin dari film ini, kalian suka atau enggak, kenyataannya adalah sekarang dunia seperti itu, bahwa banyak pekerjaan yang akan hilang dari sekarang udah terjadi, bukan masa depan lagi ya, akan makin banyak pekerjaan yang hilang di masa depan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa digantikan oleh mesin atau komputer atau teknologi, kalian bisa mulai berhati-hati karena kalian posisi kerja itu sangat rapuh gitu loh. Posisi kerja yang bisa digantikan dengan komputer, mesin, bisa diotomasi itu sangat rapuh dan mudah digantikan. Sehingga kalian kayak sebetulnya nggak punya daya tawar atau nggak punya kemampuan untuk negosiasi lagi, karena perusahaan ketika kalian paksa untuk minta gaji lebih tinggi, jam kerja lebih sedikit, mereka punya pilihan gantiin kalian sebagai manusia untuk kerja atau kalian digantikan dengan mesin gitu, digantikan dengan teknologi. Jadi ya seperti itulah, like it or not, masa depan akan seperti itu. Kita bisa mulai refleksi bahwa apakah yang kita kerjakan sekarang itu udah menjadi pekerjaan yang terancam oleh teknologi dengan kemajuan zaman. Kalau memang ya jangan seperti pekerja buruh pabrik ini ya. Menurut gue nggak perlu munafik untuk kerja di situ menuntut gaji tinggi, sementara perusahaan tidak bisa memberikan gaji tinggi. Kalau memang kalian merasa perusahaan tidak bisa memberikan gaji tinggi, ya udah keluar aja gitu. Buat apa demo dan sebagainya? Itu malah akan membuat perusahaan mungkin bisa pabriknya tutup gitu. Dan kalau udah tutup ya siapa yang menang gitu? Nggak ada yang menang sama sekali. Dan kalau memang nggak suka, kalian bisa consider kerjaan-kerjaan kreatif seperti sekarang, misal konten creator gitu. Bisa kerja sebagai YouTuber atau bisa bikin konten di TikTok, di sosial media lain gitu, dan ya, di situ kalian bisa consider bagaimana menghasilkan uang dari situ. Jadi gue pikir meskipun ada banyak pekerjaan yang akan digantikan dengan teknologi, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan jenis baru yang bisa kalian ambil yang mungkin belum bisa digantikan oleh teknologi. Oke, itu aja mungkin review gue. Menurut gue ini dokumentari yang bagus, ada di Netflix kalau kalian mau nonton. Bisa jadi refleksi juga buat kalian. Sebetulnya banyak yang gue pengen ngomongin, cuma mungkin kurang tersampaikan semuanya. Kalau ada yang mungkin gue misi, kalian boleh komen di bawah. Mungkin itu aja dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Evi Setiawan, sampai jumpa di video lainnya. Bye.